Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Novika Malia dalam acara Cansai Bincang Santai. Dan kali ini suasananya berbeda di atas ranjang karena lagi malam Jumat ya. Biasanya kan kita di kantor itu ya, di ruang sebelah nih, sebelah kamarku. Jadi kebetulan saya kepengen cari suasana baru. Jadi ini ranjang saya. Karena kita lagi mau malam Jumatan, mau ngomongin masalah ranjang. Ih, seru kali ya. Jadi sebenarnya nih si narasumber kita itu nggak jauh-jauh banget karena dia sudah lama nih tinggal di rumah. Jadi saya pengen ngundang siapa narasumbernya karena kita cuma bincang santai, nggak ada tema, nggak ada kita mau ngomongin apa, hanya saja biar suasananya agak sedikit agak kalau mencekam enggak, tapi deg-degan iya. Karena apa? Aduh, aku lagi banyak ngomong, akhirnya aku mau panggil aja deh siapa narasumber kita yang lagi duduk di sebelah sini. Silahkan Isma kesini. Cie, kita kok jadi jumpa itu ya. Kayak janjian ya. Kayak janjian. Gimana kabarnya? Tadi kita udah jalan-jalan ya. Udah jalan-jalan, terus kita tiba-tiba keluarlah ide, ya gimana kalau kita cangsai bareng gitu ya. Betul. Ngobrol-ngobrol bareng. Nah, kebetulan kita memang tidurnya di ranjang ya, pilot talk. Terus kita ngobrol dari kemarin-kemarin. Jadi kenapa sih nggak kita publish atau nggak kita share sama teman-teman yang lain gitu ya. Padahal nih perlu teman-teman saya beritahukan, Isma ini adik kelas saya 2 tahun ya Mak ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Saya 2003, kamu? 2005. Jadi dia adik kelas saya dialamin, saya jadi kakak. Iya kan? Kamu adik. Oke, Mak kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Karena teman-teman sudah mulai nih. Apa sih Mas Budi? Sip menonton. Oke, siap. Kita lagi, aduh udah banyak nih yang udah nonton. Mak, santai dong, jangan dosa tegang. Oke. Tapi kok aku yang kayaknya tegang ya? Karena dari tadi tuh banyak gerak-gerak gitu kan. Mau bicarain apa nih kita? Iya, ngobrol-ngobrol aja karena kan lagi hujan, you know. Terus kita juga kepengen berbagi sama yang lain gitu tentang apapun gitu. Tapi sebelumnya aku pengen ngucapin makasih banyak sudah datang ke rumah. Berarti kan kamu percaya dong sama saya, karena menjadi orang yang dipercayai itu sudah luar biasa, kayak ditapokin uang se-M, tau gak sih? Kalau udah dipercaya sama orang tuh, wih, terasanya gue kayak ngerasa jadi manusia yang bermanfaat gitu kan ya. Makasih banyak sudah datang ke rumah, sudah mau berbagi cerita. Kalau boleh nih di-share, kalau boleh ngobrol gitu. Kenapa harus datang ke saya? Kenapa tidak datang ke yang lain? Kenapa saya yang dipilih untuk menjadi orang yang dipercaya untuk dicurhatin? Kenapa nih Mak? Dan ada masalah apa sih sebenarnya Mak? Untuk kenapanya mungkin semua nggak ada yang kebetulan ya Kak ya. Iya, semuanya pasti sudah ada jalan dari Allah. Oke. Nah, itu saya percaya Kakak juga. Makasih. Nah, untuk masalah saya kayaknya kalau dipublikasikan terlalu sensitif. Oh, ya? Jadi kayaknya saya aja deh harus nanya-nanya ke Novi nih. Loh, kok saya yang ditanya? Loh, iya kan banyak tuh ya kisah-kisah rumah tangga, teman-teman banyak yang datang ke Kak Novi. Kak Novi itu dipercaya banyak orang curhat tentang masalah keluarganya, entah itu yang positif, tapi kebanyakan negatifnya nih ya. Banyak sedihnya Kisah sedih gitu kan, akhirnya curhat ke Kak Novi. Nah, notabene Kak Novi kan belum berkeluarga. Iya Nah, kenapa mereka tuh curhat ke Kak Novi gitu loh. Nah, saya jadi penasaran gitu, apa ini yang bikin Kak Novi tuh belum mau berkeluarga gitu? Gak juga sih. Sebenarnya ya, aku juga heran kenapa kok teman-teman tuh pada curhat tentang keluarganya, tentang pernikahannya itu sama saya, padahal saya belum kawin gitu. Tapi itu tidak mengurangi keinginan saya untuk menikah. Buat saya menikah itu kayak melatih mental sih Mak. Dulu tuh ada tahapannya sih Mak. Dulu tuh waktu masih S1 lo tahu sendiri lah. Karena kan kamu bukan hanya adik kelasku di pondok, tapi kan juga adik kelasku di S1 ya, di IAIN Jakarta, di Sahid, di UIN. Kamu tahu sendirilah saya waktu S1 kayak apa, ya enggak sih? Masih idealis, feminis banget, ya enggak sih?
Saya tuh dulu tuh waktu masih S1 belum pengen kawin, Mak. Memang nggak mau kawin seumur hidup nggak mau kawin. Sampai akhirnya di S2, setelah saya sosiologi itu ya, saya tuh ditantang sama profesorku waktu sudah mau hampir lulus bahwa lu tuh harus kawin, Nov. Karena apa? Kalau kamu ingin mengubah masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, itu butuh mental yang kuat. Sementara tidak ada yang bisa maksudnya kamu hanya kalau kamu kepengen mentalmu kuat itu hanya dengan pernikahan. Jadi kalau kamu belum nikah lo nggak akan kuat mentalmu, ya nggak sih? Benar. Saya rasa kamu sudah menikah, punya anak 2, mentalmu jauh lebih kuat daripada saya. Ya nggak sih? Karena di pernikahan itu kan banyak komprominya, banyak ngalahnya, banyak sabarnya, ya nggak sih? Sementara kalau saya banyak likunya. Sementara kalau saya nggak suka sama orang, ya udah biarin aja, cuekin. Udah, karena aku kan nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya mau sepintar apapun saya, mau kuliah tinggi kayak apa, gue tuh belum dewasa. Karena belum nikah. Oke. Karena banyak komprominya. Makanya buat saya masih kepengen menikah bukan karena nyari pahala, enggak. Mau seperti orang lain atau pengen punya suami, pengen punya anak tuh enggak, udah. Saya tuh kepengen menikah karena tertantang untuk melatih mental. Iya loh, mau di bisnis misalnya ya, nggak jamin mental saya akan kuat. Kalau menikah baru tuh mentalnya tuh kuat. Tapi makanya saya tuh salut banget ya sama teman-teman yang memutuskan untuk menikah. Itu Anda luar biasa, karena bayangin Anda bangun tidur langsung mikirin suami, anak, kebutuhan, ya kan? Terus udah itu mikirin keuangan, mikirin masa depan keluarga. Saya kan enggak mikir. Lu tahu sendiri, lu udah lama tinggal di sini. Iya. Saya subuh tidur lagi. Nanti jam 7 aku bangun, yoga, olahraga, ke kantor, baca koran, udah tuh. Enggak masak enggak gitu kan ya. Jadi enggak masih belum dewasa saya. Oke. Terus tipe-tipe cowok yang akan dijadikan imam kakak tuh kayak apa sih? Apa berondong kah atau apa? Kan katanya pengen nikah nih buat melatih mental, ya kan? Iya benar. Ya gimana tipe-tipenya? Tipenya gini, saya mungkin karena udah tua kali ya gue ya. Jadi nggak kayak orang yang bucin-bucin yang bucin. pengen yang kaya, pengen yang ganteng. Apalagi tuh biasanya kalau anak muda tuh yang keren, maco. Enggak sih. Gue karena udah dewasa, bukan dewasa, udah tua. Karena dewasa kan tadi udah bilang ya. Saya mau setua apapun, sepintar apapun, itu nggak akan dewasa kalau gue nggak kawin. Setua begini udah mikirnya itu bukan nyari yang kaya, bukan nyari yang pintar, bukan nyari yang cakep. Gue nyari, karena gue nggak nyari suami sekarang. Gue sekarang nyari partner, nyari temen ya, temen berbagi. Lu kan tahu sekarang gue punya travel ya, punya bisnis travel, punya bisnis rice ball gitu ya. Ngerjain itu semua itu nggak bisa sendirian sebenarnya. Apalagi kan saya punya beberapa karyawan yang karakternya itu macam-macam, yang bikin saya tuh harus gitu-gitulah ya. Ya yang bantuin saya di resbol, yang bantuin saya di toko, dibantuin di travel, itu kan susah gitu loh. Makanya gue butuh partner untuk bisa berbagi, bisa bercerita, bisa cari solusi gitu loh. Solusi bersama. Ya. Jadi kalau kriteria begini-begini udah nggak ada. Jadi mau berondong pun iya, asalkan dia bisa jadi partner ya. Mau dia misalnya tidak kuliah ya, tapi dia bisa berbagi partner, why not gitu. Aku udah nggak, kan kadang-kadang orang mikir, kalau S3 nih dapat S3 gitu. Enggak, kebanyakan S3 justru malah nggak nyambung. Malah kalau ngomongin nanti masalah teori terus gitu kan. Terus kenapa sih harus travel dan rice ball itu kenapa? Kalau milih travel gitu, bisnisnya ya? Bisnisnya. Satu, itu karena saya sebenarnya nerusin dari bokap sih.
Kita enak, Estafet ya? bentar. Kita tuh baru nyadar ya, karena kita sama-sama dulu pernah di Jakarta, lu kan lahir di Jakarta. Iya. Ini sebelum aku jawab travel, kadang-kadang tuh kalau aku ngomong, kadang-kadang bukan musok. Ngomong tuh nggak bisa kalau nggak ada lu gue nya. Tapi kadang-kadang gini, loh kok kayak lu kayak kesadar sendiri gitu ya. Karena kalau ngomong lancar bahasa Madura atau bahasa Indonesia biasa, itu gue tuh gagap. Tapi kalau udah ngomong Jakarta tuh, enggak lah, gue tuh masih ada gue-gue-nya tuh. Tapi gue tuh ngerasa sombong kalau ngomong di sini. Gue lu, Duh, ngapain sih kok gue sok banget jadi Jakartaan gitu. Padahal udah bukan Jakarta. Tapi kalau ngomong Indonesia atau Madura, aku tuh gagap. Nggak bisa lancar gitu lah, harus pelan-pelan gitu. Lah kalau mau marah kek, mau ngomong cepet begini, itu keluar Jakartanya. Dan ini kamu kan karena Jakartaan gitu ya. Iya, iya. Jadi kita kayak nyambung gitu, ngomongin lu gue, bokap gue, nyokap gue gitu ya. Padahal bukan niat mau so-soan Jakarta, masih apa sih namanya? Masih ke bawah gitu karena Lu waktu di karena kan udah lama di Jakarta gitu lu kan. waktu di Bali di sini masih ngomong lu gue nggak sih? Ya kalau lo gue sih jarang, kalau balik ke Jakarta ya pasti lo gue lagi tiap pulang Lu gue ya? mah. Iya. Lu kan Betawi ya? Madura aslinya sih, cuman lama di Jakarta nyokap. Iya, tapi kan lu ininya logatnya pakai Betawi nggak kayak gitu. Iya. Sedah gitu. Jadi itu kan Iya. lu kan kayak begitu-gitu nggak sih? Betul. Edah gitu ya. Sedah gitu Iya, kan. iya. Kalau Betawi apa-lagi sih bahasa-bahasa Betawi? Buset dah. Iya kan kayak Iya. gitu-gitu. Aku tuh sampai ngerasa, aduh apa sih Nob, sombong banget sih ngomongin lu gue. Sebenarnya gitu, kalau ngomongin yang Indonesia atau Madura, gue tuh langsung gagap. Padahal udah hampir 6 tahun deh gue di sini nih. Tapi nggak tahu kalau mau marah-marah. Karena Betawi itu kan nyablak, kesannya nyablak, enak betul. gitu. Sedangkan kalau Madura itu kan ada tata keramanya. Betul. Gue belum itu tuh, belum kadang-kadang tuh keluar tuh gue lu. Nyablaknya ya. Apalagi kalau sudah marah-marah tuh. Gue sampai keluar tuh nama anjing. Aduh. Kan orang Jakarta begitu tuh Maya. Ikut, padahal cuma berapa tahun ya di Jakarta, 9 tahun gue. Ayo kembali ke travel nih. Kenapa sih harus travel? Penasaran kan? Enggak, karena pertama, sorry nih aku bukan mau sok-sokan, cuma kita ngomongin karena lu tuh orang Jakarta, gue ngomongin Jakarta. Karena pertama tuh karena nerusin dari bokap, ya. Bokap itu karena di umroh pertama, udah tuh gue terusin aja pas beliau wafat, ya udah gue terusin. Yang kedua, gue dari dulu kan emang suka jalan ya, bukan gue aja. Keluarga gue juga suka jalan, suka bawa orang-orang, ayo kita kemana gitu. Bokap itu apalagi kan jadi kepala kantor dan suka bawa orang-orang, bawa tetangga juga. Terus nyokap juga suka jalan dari dulu. Jadi ketemu tuh bokap nyokap tuh suka jalan, suka traveling gitu kan. Akhirnya ya sudah mungkin nurun ke gue. Keluarga bolang ya, keluarga bolang. Jadi ya udah akhirnya suka jalan tuh. Gue waktu masih kuliahan tuh yang di Jakarta suka jalan kemana gitu. Dan seru aja gitu. Saya kepengen tuh kan kalau kita kerja terus kita nggak suka sama kerjaan kita kan capek ya. Tapi kalau kita suka sama kerjaan kita, kalaupun nggak dapet apa-apa, seneng, tau nggak sih? Karena enjoy. Padahal waktu di travel nih ya, apalagi lagi pandemi kayak begini, tuh susah banget sebenarnya. Saya tuh nggak dapet duit loh mak, nggak dapet duit gue, nggak, malah rugi ya kan. Udah yang penting jalan dulu deh, ini selama setahun dan kita bisa survive di masa pandemi. Udah deh pokoknya jalan aja dulu, kita buktiin sama orang-orang bahwa kalau kita sudah memulai maka kita harus menjalani. Jangan sampai kita punya mimpi gitu ya, terus nggak dieksekusi, nggak segera diputuskan, udah diputusin, udah dilakuin, nggak jalan gitu loh. Memulai gampang tapi mempertahankan yang sulit. Betul. Makanya kan aku bilang tuh sama teman-teman tuh yang di tim di NK Wisata Madura itu, yang penting jalan dulu deh, yang penting jalan, walaupun nggak dapet apa-apa. Walaupun gak dapat untung, walaupun kerjanya kita, aduh pokoknya tapi jalan tetap jalan. Makanya saya kasih support tuh mereka. Yang penting jalan walaupun misalnya ya gak dapat apa-apa. Nah, cuma ya itu, saya ketemu sama tim yang semua orang-orang tuh suka jalan. Jadi ngerti. Jadi klop. Yang penting mereka bisa jalan, bisa liburan, bisa punya hiburan. Udah tuh enak tuh. Makanya saya bersyukur banget punya tim karyawan gitu ya, walaupun juga di Resbol. Semuanya tuh pada senang di Resbol. Semua orang yang terlibat di situ tuh suka masak.
Walaupun saya nggak bisa masak, sebenarnya aku suka masak. Makanya kan saya kepengen kalau boleh berkriteria tuh, saya berharap dapat suami bisa masak. Karena biar dimasakin, gitu. Biar tambah subur ya. Nggak bisa masak. Nah, terus yang di travel semuanya suka jalan gitu. Terus yang ya pokoknya alhamdulillahnya begitu sih. Gitu. Oke. Kalau travel. Jadi ada dua hal sih. Pertama ya terusin dari bokap, yang kedua karena keluarga kita itu semuanya ngebola, aku juga suka traveling. So, why not kita bekerja sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Nah, yang menarik nih ya, selama saya di sini tuh saya tuh memperhatikan kalau Kak Novi tuh punya kebiasaan baik, kebiasaan yang apa ya, kayak puasa Senin Kamis itu kan kayak ritual-ritual gitu, apa sih spiritual kan itu. Kenapa sih Kakak puasa Senin Kamis itu buat apa? Oh, lo kepo ya? Kepo aja. Iya, apa ya? Puasa Senin Kamis sebenarnya bukan diniatkan saya tuh ingin mendapatkan pahala dari Tuhan, enggak. Itu bonus ya. Bonus. Diniatin saya enggak gitu. Cuma memang saya masih ingat tuh dulu Nyimam, tahu enggak sih Nyimam Nunah? Nyimam Nunah itu pernah ngomong sama gue, Nov, kalau bisa kamu harus punya amal ritual atau amal ya gitu, Amalan ya gitu. amalan ya yang tidak memberatkan tapi diistiqomahkan gitu. Kalau dulu tuh gue mesti punya amal tuh kayak sholat duha, jadi mesti kalau habis mandi mesti gitu. Nah karena di sini tuh kayak saya jarang-jarang mandi ya, mandinya pas duhur gitu, jadi akhirnya sholat duhanya tuh kayak habis gitu, kayak nggak dikerjain, akhirnya nggak istiqomah gitu. Terus aku akhirnya nemuin ritual gitu, amalan yang ke sayanya juga enak nih, misalnya kayak ke badan saya juga enak. Itu adalah puasa Senin Kamis, nggak berat kan, yang penting dijalanin. Terus kalaupun mau makan di hari Kamis atau hari Senin kan perempuan punya menstruasi. Jadi kataku itu amalan nggak berat lah. Itu alasan pertama karena saya kepengen punya amalan. Yang kedua, sekali lagi saya nggak mau dilibatkan dilihat bahwa saya puasa karena lillahi ta'ala, bukan semata-mata nyari pahala, enggak, cuma karena ini aja sih, bonus lah itu ya, kalau dikasih alhamdulillah gitu. Makanya saya puasa itu nggak pernah sahur, nggak pernah niat oh ini hari Senin ya udah deh puasa kayak gitu. Kadang niatnya dadakan ya, niatnya dadakan gitu. Nah terus yang alasan ketiga, gue tuh waktu belajar tentang teori sosial, ada seorang sosiolog namanya Talcott Parson. Karena dia Prancis, jadi kalau Parson tuh bacanya Parson. Ya, pakai Talcott Parson. Dalam ya? Dalam. Nah Talcott Parson itu dia kan bapak strukturalisme fungsionalis sosial gitu loh. Pasti gimana? Pakai hidung ngomongnya ya. Strukturalisme fungsional sosial. Jadi gini, struktur itu akan jalan kalau sesuai dengan fungsinya. Lah, sosial itu, sistem sosial sama Talcott Parson itu dianalogikan ke tubuh. Gitu. Kalau anggota tubuhnya itu bisa berjalan dengan fungsinya, maka itu akan lancar gitu loh, akan bagus, akan sehat. Sistemnya akan sehat. Lah, yang bikin sistem tubuh itu bisa jalan itu adalah makanan. Makanya Talcott Parson bilang gini, kalau kamu kepengen tahu hidup seseorang, lihat cara dia makan. Terus makanan apa yang dia makan. Nih contohnya nih ya, kalau kamu sukanya terburu-buru atau pengen yang instan gitu loh, udah deh berapa sih, aku harus bayar berapa sih, kayak misalnya kamu minta tolong apa, kalau bisa nggak begini, wah ini agak lama, bisa nggak, ayo aku mau bayar nih, kayak gitu kan biasanya. Jadi sekarang kan sudah masa gara-gara globalisasi yang melahirkan medsos, akhirnya kita tuh selalu terburu-buru. Nah, serba instan ya. Instan. Itu kenapa? Karena makanan kita yang kita konsumsi itu juga instan. Semakin instan yang kita makan, itu semakin membuat pola hidup kita itu semuanya instan, dan cara berpikir kita juga instan. Misalnya nih, gue pengen dapetin cowok begini nih, ya udah, gue akan membuatnya instan.
Bahkan mungkin gara-gara instan gitu ya, ya dia ingin hidupnya tuh semuanya instan, semuanya nggak begitu proses. Coba deh kamu kalau mau makan nih, lu lapar nih padahal nggak ada apa-apa ya di dapur, lu masih masak dulu, lu masih Bikin bumbu dulu, motong-motong, ngiris bawang dulu. jadi kan proses tuh Iya, Mak. iya, Jadi iya, iya. nggak akan buru-buru. Tapi kalau lu misalnya aku lapar nih bikin mie nih, Bikin mie aja lah yang simple gitu kan, supaya instan-instan, berarti buru-buru ya, bukannya yang buru-buru. Oke. jadi nanti pengaruh ke pola pikir kamu atau pola perilaku kamu. Kalau apa namanya, ya kamu akan akhirnya tidak suka dengan proses gitu. Udah deh berapa aja deh, yang penting selesai kayak gitu-gitu. Semuanya buru-buru. Atau enggak gini, kalau kamu ada juga di pernyataan Talcott Parsons tuh, kalau kamu makan nggak dihabisin, kamu sama dengan apa perilaku sosialmu, mesti kamu tuh kerjaan nggak akan diselesaikan. Atau misalnya nih ada sisa nih makanan, ada sisa di piring, itu pasti deh kerjaannya nggak akan selesai, Gak tuntas ya. nggak tuntas. Atau cara makannya itu kamu nggak dari pinggir tapi dari sini tuh biasanya ada kan, atau dari tengah Dari itu. tengah. Nah itu biasanya apa perilakunya itu begitu tuh, tidak terstruktur, tidak apa istilahnya ya. Ya jadi berantakan. Seharusnya kan terstruktur gitu ya. Oh dari sini dulu, dari sini dulu, dari sini dulu. Ada Tertata juga ya? tertata. Ada juga pernyataan Talcott Parsons tuh ya yang berkaitan dengan puasa nih ya. Kalau kita bisa mengontrol atau mengendalikan makanan yang kita makan ya, berarti kita tuh bisa loh ngontrol hidup kita. Kalau lagi puasa kan gini gue mau makan apa nih, ya nggak sih? Oh ke jam segini mau makan ini, terus mau makan berapa piring nih. Tapi kalau kita lagi puasa kita kan kontrol nih, loh aku lagi puasa nih, nggak akan makan gitu loh. Kalaupun misalnya ada orang nih yang lagi makan dekat kita, tapi kita lagi puasa, tapi kita ngontrol gitu loh, nggak asal. Lah saking seringnya, terbiasanya saya puasa Senin Kamis, kan orang-orang pada nggak tahu tuh biasanya saya puasa Senin Kamis. Misalnya kayak kamu makan gitu, kamu nggak tahu kalau aku lagi puasa, kamu makan aja gitu. Awalnya saya terganggu, tapi kan masa aku nyalahin kamu, kan kamu nggak tahu kalau aku lagi puasa. Lah karena akhirnya kebiasaan kayak gitu Mak, akhirnya gue lagi nggak peduli nih, jadi nggak lapar. Lu makan aja di samping saya, gue gak akan marah, kamu juga nggak akan, karena kamu nggak tahu gitu. Lah itu berpengaruh ketika misalnya ada orang yang ngomongin gue, ada yang nyinyirin gue, ada yang benci sama gue juga nggak peduli akhirnya. Ya terserah lu benci sama gue, nggak rugi ke saya gitu loh. Kalau dulu agak baper gitu loh, ada yang benci kayak ada yang ya nyinyir. gimana tuh buat ngilangin bapernya itu? Dengan puasa itu juga ya salah satunya ya. Latihan, nggak bisa instan sayang. Iya. Nggak bisa. Kalau kayak kamu nih sekarang misalnya lagi baper ya, ada orang yang ngomong begini kamu langsung baper. Ya karena kamu nggak dilatih. Ya, Nggak dilatih. Saya tuh ada tuh orang ya, kalau dia sudah terlatih mendapatkan masalah, dia hidupnya tuh sering dapat masalah tuh sampai yang sangat besar. Jadi ketika dia akhirnya dapat masalah yang menurut kita tuh besar, tapi menurut dia tuh kecil. Biasa aja. Karena dia sudah biasa punya masalah yang besar. Kayak gini nih, kalau lu hidupnya penuh dengan tikungan ya, udah banyak tikungan nih yang kalau laluin. Terus ketika lu jalan gak ada tikungan, lurus-lurus aja, lu pasti nanya, nih gini-gini aja nih jalannya lurus aja, tikungannya mana? Kan gitu kan gak sih? Iya bener. Tapi kalau lu terbiasa jalan lurus, gak ada tikungan. sekali ketemu tikungan, lu kaget. Kok banyak tikungan sih gitu. Walaupun gak banyak nih, ya tikungan. Karena kamu jalannya lurus-lurus gitu loh, Say. Latihannya di puasa gue. Mau makan aja ditahan, kayak gitu kan. Nah tapi kalau di Jakarta nih kita terlatihnya di mana? Di macet. Oh sabarnya ya. Sabarnya macet. Saya tuh sampai pernah dia 2 jam nggak ngapa-ngapain. Belum ada HP itu. HP tapi waktu itu masih belum ada Android WA. Masih yang SMS tinut ya. Betul. Jadi stuck itu 2 jam mobil nggak gerak. Gak ngapa-ngapain, gue mau nelpon siapa, mau nyari hiburan apa, udah akhirnya itu terlatih mental saya ketika pulang kampung,
nggak tahu nih ada keluarga gitu atau tetangga yang buat saya tuh masalahnya biasa aja tapi tuh heboh gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang yang misalnya pernah tuh pertama kali gue pulang kampung, nyokap kan ditanyain tuh sama tetangga karena aku pulang malam ya kan, jangan pulang malam tuh, ini apa, sama tetangga diomongin. Siapa tuh tetangga yang ngomong, sini aku datengin gitu. Jadi udah nganggapnya apa sih, kayak rempong banget gitu karena sudah terlatihnya di Jakarta macetnya itu. Nah kalau sekarang lu biar nggak baper ya latihan dengan cara menyiksa diri, kalau misalnya gini, kalau lu nggak punya masalah lu cari masalah. Karena apa, dengan masalah lu bisa latihan, bisa itu jadikan latihan agar kamu nggak baper gitu. Makanya saya tuh bersyukur banget, iri sama orang yang punya masalah. Ya aku tuh iri banget deh sama teman-teman atau kamu nih yang lagi punya masalah, karena di situ kamu bisa latihan dibandingkan saya yang nggak punya apa-apa nih, nggak punya masalah, nggak punya begini, hidup begini-gini aja. Saya iri sebenarnya, walaupun jadi tempat curhatan ya. Iya, tuh kataku, aku pengen banget deh ngerasain tuh punya masalah, dibenci, dinyinyirin gitu, atau enggak diomongin atau apalah, dibenci sampai aduh dibenci dong gue gitu, difitnah kayak gitu, atau apalah masalah gitu. Karena kan gue belum kawin. Nah nanti kayaknya tuh setelah merasakan menikah. Iya, belum ya masalah dengan suami, belum masalah anak, belum masalah sama ipar-ipar, belum masalah sama mertua. Apalagi tuh biasanya kalau rumah tangga ya banyak lingkungan juga. Ya banyak lah, kompleks pokoknya. Iya. Dan terakhir nih ya, terakhir tuh apa sih, apa ya, keinginan atau apa sih yang belum, target yang belum kakak capai untuk sampai saat ini ya? Cita-cita lah ya, apalah, keinginan apa sih yang belum bener-bener yang belum kesampaian gitu. Gue jawab tapi entar lagi gue balik nanya sama lo. Karena gue sengaja bikin lu ngebajak Changsai karena mesti deh lu diajakin sama gue, mesti nggak mau ngomong. Gue nggak akan nyinggung problem lo, nggak. Aku fokus ke kamu. Saya ngajakin dia Changsai karena gue sempat kehilangan Isma yang benar-benar Isma, karena di pondok dulu dia itu kayak saya, ya nggak sih, nyablak gitu. Tapi setelah menikah nggak ada kabar, terus aku kehilangan jiwa Isma yang di pondok gitu. Ayo mak, kita Changsai gitu kan. Aku pengen ngobrol itu. Sebelum aku jawab itu, aku mau nanya sama lo. Ini kan lu udah ngerasa udah jalan nih hidup lo ya, udah menikah, udah punya anak ya. Tolong dong share ke saya, nasehatin saya yang belum menikah, hal apa yang membuat kamu bersyukur saat ini? Yang membuat saya bersyukur saat ini tentunya apa ya, cinta ya. Karena saya menikah juga dengan cinta dan saya dikaruniai anak-anak yang penuh cinta. Apa ya nasihatnya ya? Ya nasihatnya itu nanti Kak Novi bakal merasakan bener-bener di pernikahan itu emang masalahnya tuh kompleks banget, bener kayak tadi dibahas. Masalah orang ketiga lah, orang keempat dan kelima, macem-macem ya. Nasihatnya sih ya cepet-cepet nikah aja lah, biar tahu. Biar cuma ngerasain gitu ya. Biar ngerasain ya. Mudah-mudahan cepet ketemu jodoh ya. Amin. Mak, apa makna bahagia buat kamu? Bahagia itu apa ya Kak ya? Kalau menurut saya bahagia itu nggak lepas dari rasa syukur ya. Iya. Dengan syukur kita bahagia gitu aja. Udah itu. Apa makna sahabat buat kamu? Teman atau apa bedanya sih teman sama sahabat menurut lo? Kalau teman kita bisa berteman sama siapa aja, tapi kalau sahabat tuh apa ya? Kalau teman belum tentu lu ada saat gue butuh gitu, belum tentu lu selalu hadir saat gue tuh kehilangan arah, tapi lu selalu hadir itu. Nah kalau menurut saya sih sahabat ya sosok
teman yang bener dengan hati menerima kita apa adanya gitu. Lah, lu punya teman nggak? banyak Lu punya sahabat? banyak. Saya mau nanya deh, kalau seandainya sahabat lu lagi nonton, apa yang pengen lu sampaikan sama mereka? Buat sahabat-sahabat saya apa ya, cuman mau nyampein makasih buat selalu support saya, buat selalu ngedoain saya. Pokoknya makasih banget deh udah selalu hadir di tengah-tengah kita, menjadi teman yang luar biasa, sahabat yang saling menguatkan, menasehati. Itu makasih buat sahabat-sahabat Zesti terutama ya. Love you. Itu aja Kak. Kenapa lu sampai nangis? Aku jadi ikutan nangis. Sedih aja gitu karena kan kami baru kehilangan sahabat kita yang dari Jember. Iya ini, ya, Ova ya. Ova. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Kemarin kami juga sempat ke sana kan, langsung ke pusarannya. Dan kami mewujudkan cita-cita mau ngadain reuni kan, dengan pakai kostum-kostum sesuai keinginan almarhumah gitu Kak. Ya itu. Terakhir komunikasi sama Ova kapan? Terakhir komunikasi setelah anaknya meninggal. Pas Ova juga tahu masalah saya kan, terus saya bilang kehilangan itu nggak mudah kata Ova, yang baru kehilangan anaknya kan. Oh, dia sempat ngomong begitu? Iya, tapi kita belajar ikhlas karena semua ini hanya titipan. Ketika Tuhan mau ngambil kapan saja, kita bisa apa gitu. Pesan terakhirnya kita harus ikhlas gitu aja. Jadi itu yang berkesan banget. Terakhir saya nanya, dia komen apa gitu, terus dia cuma ngasih hati gitu, ngasih emot hati. Pas setelah itu saya dengar malah kabarnya dia udah meninggal. Sedih itu ya. Dan kamu sama teman-teman ke sana. Jangan iya. Karena aku memang kalau lihat orang nangis tuh mesti nangis juga. Gitu. Aku tuh pengen nanya lagi tuh, Mak. Apa makna kehilangan buat kamu? Tadi kan Ova nanya ya harus diikhlaskan gitu loh. Kalau memang semuanya Tuhan berkehendak hilang, iya, bagaimana kamu menghadapi kehilangan itu? Kamu sendiri, karena kan setiap orang beda-beda ya. Kalau saya, karena saya juga nggak punya tanggung jawab, belum punya tanggung jawab ya hilang aja gitu loh. Ya kayak kemarin HP ku hilang, ya udah hilang, beli lagi gitu. Belum rezeki gitu ya? Iya gitu. Tapi buat lo kehilangan yang paling lo rasain itu sakit gitu, atau misalnya lo belum bisa terima dengan cepat walaupun sekarang udah terima, tuh apa? Waktu kehilangan siapa? Kehilangan almarhum bapak juga sih. Berapa tahun sudah? Sudah 7 tahun. Awal-awal nggak terima karena saya memang sangat dekat sama almarhum ya. Selalu penuh dengan nasihat-nasihat, diajarin masalah pijit-pijit juga sama almarhum. Jadi kehilangan itu memang buat kita terpukul. Cuman lambat laun seiring waktu kita akan terima gitu loh Kak. Kalau hidup ini nggak ada yang benar-benar abadi. Tadi waktu bokap meninggal lu ada di situ atau? Ada. Sempet ngobrol, ada pesan-pesan terakhir nggak sih? Nggak ada, cuman nitip adik yang terakhir aja, si bungsu. Kalau ini kan gue percaya nih, kan aku juga kehilangan bokap ya. Gue tuh percaya kalau siapapun yang meninggal hanya beda dunia aja. Beda alam. Dia ada lo di sini, cuma beda alam. Apa yang pengen lo sekarang omongin deh sama bokap lo? Karena ketika gue lagi punya masalah, gue ngomong sama bokap gue. Sekarang seandainya nih bokap lo tuh ada di sekitar sini, lo mau ngomong apa? Ngomong apa ya? Nggak bisa diomongin. Ngomong dong kan. Ya nggak, cuman apa ya, kadang cuman minta ini aja lah sama bapak. Biasanya masalah, setiap saya ada masalah saya pasti curhat gitu sama beliau. Nah, beliau menasehatin gini gitu ya. Kadang ada beliau banyak problem yang ada terjadi sama saya, keluarga saya. Lu percaya nggak sih kalau anak perempuan lebih deket sama ayah? Percaya banget. Karena apa?
batin anak perempuan itu bener-bener ke yang ayahnya gitu loh. Kalau anak kalau laki-laki itu ke ibunya. Jadi kayak saya jauhan sama anak saya yang cowok ini kan memang dari TK kan sama neneknya. Jadi apa ya, ikatan batin itu lebih kuat. Ketika dia sakit saya nyetrum, ketika dia mau sunat kemarin itu sebelum sunat tuh saya kepikiran ada apa gitu, ternyata dia sakit dan nggak ujung sembuh karena apa, dia nervous mau disunat, akhirnya kami sunat di Bali gitu. Ya pokoknya lebih ke yang batinnya ke anak laki saya gitu. Walaupun tanpa membedakan kasih sayang ya, saya percaya itu Lebih dekat ya, dan kamu juga lebih dekat sama dekat ayahmu secara batin. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Kak Novi buat Karena semuanya. karena gini ceritanya, kita tuh apa ya, Isma yang saya kenal saat ini itu bukan Isma yang dulu, ya nggak sih? Come on, kamu tuh selalu memberikan kebahagiaan gitu ya buat teman-teman, selalu ngasih ceria gitu ya. Dan I know you gitu loh, saya tahu kamu dulu walaupun saya kakak kelasmu gitu. Kok tiba-tiba kamu kok nggak bisa menghandle perasaan kamu, nggak bisa menghandle apapun gitu ya. Dan sekarang aku pengen apa ya, pengen kamu tuh bisa melihat dirimu gitu loh, who you are gitu, siapa kamu, dan ayo dong gitu loh. Kamu harus bisa berani seperti yang dulu gitu. Makanya saya niat ngajakin dia untuk Changsai. Ntar mak lu pura-pura ngebajakin gue ya gitu. Jadi kalau aku mengenalin, karena aku tahu ada masalah yang memang tidak perlu kita expose, tidak bisa kita publish, kita ceritakan. Oke lah kamu nanti nanya-nanya gue gitu ya, nanya-nanya masalah apa, masalah gue sengaja memang gitu loh mak. Tapi gue masih kepengen nanyain lu gitu loh. Saya kepengen, aku nanya begini, mak sebutin 3 aja apa kelebihan kamu. Kelebihan 3 aja kelebihannya kamu. Gue pengen lu tuh kayak apa ya, menyadarkan diri. Sebenarnya akan banyak, misalnya aku minta 5 gitu, tapi 3 aja. Apa sih kelebihan kamu? Atau enggak dulu, 3 kekurangan kamu, karena orang paling mudah ya menyebutkan kekurangan daripada kelebihan. Kita kan orang Indonesia, kalau orang Indonesia itu mau ngomong kelebihan tuh kayak segan ya, takut dikirain sombong. Tapi oke. Kelemahan kamu 3 aja sebutin. Baper. So apa ya, mudah nangis, sedihan gitu loh. sedih, Itu sama aja baper ya, suka bawa perasaan kan bawa ya. perasaan, baper, and then Apa ya kak ya, apa? kurang memahami orang. And then Apalagi ya, baper, nangisan, kurang memahami orang. Udah gitu ya. Berarti lu goblok, tau gak sih? Iya gak sih? kekurangannya lagi susah move on ya kak ya. Terus sekarang yang tadi 3 kelebihan lo apa? Kelebihan saya tuh bisa mijet. Kelebihan dong ya Iya, kan. tapi mijetmu tuh lo ini Loh, itu bekasnya biasa. Iya. Jadi kamu harus Itu sering-sering mijet aku. kelebihan, iya. Oke. Terus kelebihan gue tuh apa ya, bisa masuk ke segala ranah. Iya, kayak bunglon ya. Iya, kayak bunglon. Ketemu sama ini Ketemu masuk, sama ini masuk. Oke. Terus Sebenarnya kalau sudah punya bakat sosiolog loh. yang terakhir itu penyayang lah. Penyayang. Yes. Kasih penyayang. Oke. Ini sebenarnya buat kamu, Changsa ini buat kamu, buat bisa lagi berintrospeksi, berenung, who I am gitu, who am I gitu ya. Tapi yang terakhir, saya pengen ngasih tahu aja sama kamu bahwa yang namanya kehilangan itu tidak mudah. Saya pernah juga kehilangan. Butuh waktu untuk menerima itu ya, tidak mudah loh menerima kenyataan. Kalau mau nangis saja, kalau mau teriak aja, kalau mau pergi sendirian kasih jarak silahkan, nggak apa-apa, karena memang itu tidak mudah ya. Jangan dilawan,
jangan berpura-pura. Kalau kamu misalnya lagi sedih dan kamu harus pura-pura tersenyum, pura-pura bahagia, jangan. Saya saranin itu. Jadi katakan kalau memang kamu bersedih, katakan kalau kamu memang sedang kehilangan, sedang ingin menangis, menangislah, nggak masalah. Karena itu tidak mudah. Saya pernah merasakan itu, pernah mengalami itu, dan itu berhasil gitu loh. Artinya apa? Bumi tidak akan berhenti berputar ketika melihat kamu bersedih. Ini bumi terus berjalan, hidup terus berjalan, dan kamu juga hidupmu harus terus berjalan. Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Apa ya? Teruslah menjadi Kak Novi seperti sekarang. Oke. Yang menerima semua orang tanpa pilih-pilih ya, menjadi kepercayaan orang, terus ya mengajarkan sosial kepada orang-orang, itu yang terpenting. Makasih ya Kak ya. Oke, thank you juga sudah mau berbagi. Iya. Allah yang balas kebaikan kakak ya. Oke, jangan nangis, nanti saya ikut nangis. Sedih. Harus jadi Isma yang dulu. Saya rindu menjadi Isma yang dulu, selalu memberikan kebahagiaan, bukan hanya buat Isma, bukan buat keluarga, tapi juga buat teman-teman yang lain. Oke? Amin. Oke, janji? Insya Allah. Janji. Ada yang nanya sih, kan aku jadi nangis, ikutan nangis. Isma, Ada yang nanya sih ini, Ahmad Junaidi Jun. Oh, ini Konita Hafizah. Itu temen itu. Hai kakak-kakak cantik, segar banget ya suasananya. Iya, karena pakai ring light. Jadi kelihatan cantik. Terus dari Ahmad Junaidi Jun, by the way, bagaimana ya cara untuk menjadi insan yang lebih baik ke depannya, dan bagaimana cara untuk menghindari dari sifat prasangka buruk, dan tip-tip apa saja yang menjadi pribadi yang lebih berpikir positif. Apa lo jawab? Menghadirkan husnudzon. Oke. Dia bersangka baik dong. Prasangka baik ya. Kan ini buat menghindari sifat-sifat prasangka buruk kan. Ya kita jangan pernah berpikir orang lain itu jelek. Kenapa? Kita berkaca ke diri kita, belum tentu kita baik, gitu aja. Harus begitu. Lagian tuh ya, gue pernah nulis status di WA. Hidup itu sempurna ya. Ada yang benci sama kita, ada yang buruk, ada yang suka sama kita. Sama kita itu juga, dalam diri kita itu ada baik buruknya. Ada baik buruk. Jadi nggak usah kita harus baik ya. Artinya kalau buat saya sih jujur ya sama diri kita ya. Jujur. Kalau kita mau sedih aja. Kalau kita lagi sensitif terus melihat orang buruk, ya udah, cuma itu jangan sampai nyakitin, itu aja sih. Jangan sampai misalnya aku nggak suka nih sama Isma gitu, ya udah aku jeda aja dulu, skip dulu, pergi gitu loh. Pergi dulu, udah itu sampai aku bisa menghealing diriku, ya udah baikan lagi sama kamu, kayak gitu sih kalau aku. Jadi mendingan menjauh dulu gitu ya Kak ya, menghindar dulu. Ada Uyun El Jabar, Kak Jabar, big hug Kak Isma, katanya big hug. Makasih Uyun, I love you. Terus ditunggu di Ancol lagi ya. Dari Mas Budi, jadilah Mbak Novi yang tidak memilih dalam berteman. Iya Mas Budi, gue gak milih-milih. Makasih semuanya, ini kita sudah lebih dari 30 menit sudah menonton dengan Cangsai, bincang-bincang yang gimana ini? Yang di atas ranjang. Karena malam Jumat ya. Begitulah. Jadi makasih banyak, ini lumayan nih yang nonton. Oke. Terima kasih Isma, terima kasih yang lain. Makasih. Dan karena kita lagi gabut aja sih, lagi hujan, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita Cangsai bareng-bareng di atas ranjang. Lain kali saya akan mengundang narasumber untuk berbicara tentang ranjang.
Tentang ranjang. Oke, sekian. Bisa. Itu ada dibalas ya sama si Jun ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.